Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada Zoom kali ini kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang laporan studi kasus dengan mata kuliah profesi pendidikan dengan dosen pengampu Pak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI. Input dari kelompok kami, kelompok 6, yaitu Novitasari dengan NIM 2003020026. Saya sendiri Sally Marcella dengan NIM 2003020045. Dan Ufa Sabria dengan NIM 2003020064. Dan yang terakhir Wiwi Agustina dengan NIM 2003020016. Baiklah, jika tidak memperpanjang waktu, langsung saja masuk pembahasan. Hasil laporan. Kasus yang kami angkat yaitu kurikulum merdeka PGRI, guru khawatir kehilangan tunjangan profesi. Kurikulum merdeka yang baru saja diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sudah dilaksanakan di 2.500 sekolah dalam waktu 1 tahun terakhir di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu pengumpulan data yang akan dibahas oleh Ufa Sabria Ulfat. Silakan. Baik, terima kasih Sally. Pengumpulan data. Yang pertama, guru-guru di sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka banyak yang mengeluh bahwa kurikulum baru ini akan berdampak pada hak tunjangan mereka. Keluhan dari guru yang beralih dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka merasa khawatir kehilangan hak mereka dalam tunjangan profesi guru disebabkan adanya perubahan struktur kurikulum yang imbas pada pemenuhan beban mengajar guru. Jelas Sumardiansyah. Yang kedua, menurut Sumardiansyah, bahwa kreasi dan inovasi guru dalam mengajar tetap tidak akan tumbuh optimal karena masih berkutat dengan kewajiban beban mengajar 24-40 jam, artinya guru masih belum benar-benar merdeka mengajar. Ketiga, implementasi kurikulum merdeka bukan hanya diukur dalam kondisi normal tatap muka, melainkan juga bisa terbukti efektif dan optimal dijalankan dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam pembelajaran daring atau jarak jauh. Selanjutnya, Kemendikbudristek Nadiem Makarim memberi kebebasan kepada pihak sekolah untuk memilih kurikulum dan tidak akan memaksakan implementasi kurikulum merdeka. Kemendikbud juga tak melarang apabila sekolah ingin kembali menerapkan kurikulum 2013 sepenuhnya. Dan yang terakhir, jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kurikulum merdeka dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, yakni pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke Sally. Baik, pembahasan berikutnya analisis data yang akan dibahas oleh Agustina Keparagi. Silakan. Baik, terima kasih Sally. Selanjutnya itu analisis data. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah beban mengajar bagi guru sebagai salah satu kriteria penerima tunjangan profesi. Sumardiansyah mengatakan, PGRI menyarankan agar pemberian beban mengajar sebagai syarat tunjangan profesi disesuaikan dengan metode pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang kedua, ada faktor-faktor penyebabnya. Keluhan guru yang beralih dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka khawatir kehilangan haknya dalam tunjangan profesi guru. Akibat perubahan
stroke kurikulum yang berdampak pada pemenuhan beban mengajar guru. Selanjutnya ada perbaikan. Ketiga, alternatif pemecahan. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa landasan permasalahannya adalah adanya kurikulum merdeka para guru kehilangan tunjangan profesi karena jam pelajaran yang digunakan lebih dari jam pelajaran saat kurikulum 2013. Karena hal tersebut dapat menyebabkan beban kerja guru yang berat menurut para guru. Namun, bagaimana sekolah menindaklanjutin hak tersebut? Apakah ada upaya sekolah untuk mencari pemecahan? Ataukah melakukan aksi untuk menstabilisasikan kebijakan pemerintah? Sebagai guru, kita perlu mengerti apa tugas, hak, dan kewajiban seorang guru. Jika kurikulum merdeka diterapkan sekolah, apakah guru saja yang merasa dirugikan? Tentu saja tidak. Di sini siswa juga merupakan pihak yang dirugikan dalam waktu karena sedikitnya waktu istirahat di rumah ditambah dengan tugas rumah. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke Sally. Baik, penjelasan berikutnya perbaikan di perlakuan dan tindak lanjut yang akan dibahas oleh Novita Sari. Kepada Novita, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada perlakuan. Di sini sebaiknya sebagai seorang pendidik, kita harus mendahului kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Karena hal tersebut ini menjadi keluhan para guru. Pemerintah mengeluarkan kebijakan kurikulum merdeka tidak semata-mata untuk kepentingan individu, tetapi karena faktor internal dan eksternal yang telah dipertimbangkan dengan matang. Sebaiknya jalin saja terlebih dahulu. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka laporkan kepada pihak yang berwenang. Dan selanjutnya itu ada tindak lanjut. Seperti pembahasan KTSP menjadi kurikulum merdeka. Pada saat itu juga banyak pernyataan yang bertentangan dengan adanya kurikulum 2013. Pada saat itu juga merupakan opsi pilihan antara KTSP dengan kurikulum 2013. Namun pemerintah telah menjelaskan dengan baik bahwa terjadi perubahan karena mengikuti perkembangan zaman yang semakin terdepan. Oleh karena itu, terciptanya kurikulum yang berbeda. Tetapi dalam kasus dijelaskan bahwa guru adalah kurikulum berjalan. Jadi, hal ini tentu saja berkaitan erat dengan antara guru dan kurikulum. Semakin bagus cara guru mengajar, maka bagus pula hasil yang akan didapat atau diperoleh. Jadi, sama dengan kurikulum, bahwa semakin bagus kurikulum, maka hasilnya juga akan semakin bagus. Juga tidak ada perubahan kurikulum. Hal yang mungkin akan terjadi adalah pendidikan di Indonesia mengalami penurunan dari bermacam-macam bidang. Oleh karena itu, kita harus mencoba setiap perubahan yang terjadi mengalami kendala, tentu itu sudah pasti. Tetapi ada hal baik juga yang akan terjadi dari perubahan tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Novita atas pembahasannya. Sekian dari kami. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.